Season 2 Episode 5. Akhirnya Takemichi dan Kisaki sepakat tanggal 25 Desember mereka akan menyerang Shibata Ijo. Tetapi ada hal yang mengganggu Kisaki. Kisaki merasa Maiki sudah tidak bisa diandalkan lagi. Maiki mulai melemah semenjak kematian Baji. Intinya Toman akan hancur jika terus dibiarkan. Mereka harus merahasiakan penyerangan ini dari Toman. Serta divisi ketiga dan keenam juga tak bisa digunakan. Terakhir Kisaki mengatakan bahwa ia menunggu jawaban Takemichi keesokan harinya. Saat perjalanan pulang, Chifuyu menentang penyerangan ini bersama dengan Kisaki. Chifuyu menyarankan agar mereka berdualah yang melakukan penyerangan secara langsung. Sebenarnya Takemichi tidak mau bekerja sama dengan Kisaki. Tapi bekerja sama dengan Kisaki mungkin bisa membuat mereka tahu sesuatu tentang Kisaki serta menemukan cara untuk mengusirnya. Takemichi tidak ingin melihat teman-temannya mati di masa depan. Untuk itu ia rela bekerja sama dengan Kisaki. Di malam yang sama, Takemichi bertemu kembali dengan Kisaki. Takemichi mengungkapkan bahwa mereka akan bekerja sama hanya sampai waktu Natal saja. Tujuan utama Takemichi hanya ingin menyelamatkan Hakai, sama sekali tidak punya niat untuk akur dengan Kisaki. Hanya kebetulan memiliki tujuan yang sama sehingga membentuk tim dengannya. Keesokan harinya, Takemichi bertemu dengan Hina dan Naoto. Hina bercerita kalau ia tidak sabar menunggu Natal tiba. Seketika Takemichi terkejut karena di hari Natal dia akan menyerang Shibata Ijo. Naoto yang kesal melihat Takemichi dan Hina bermesraan mengatakan ia benci buang-buang waktu sehingga ia akan pulang. Takemichi merasa Naoto mirip dengan Kisaki dan Hina pun mengiyakan. Sontak membuat Takemichi heran dengan perkataan Hina barusan. Ia menanyakan apakah Hina kenal dengan Kisaki sebelumnya. Hina kenal dengan Kisaki karena mereka pernah berada di sekolah yang sama. Sins pun kembali ke masa lalu saat Hina dan Kisaki masih kecil. Saat itu Hina memuji Kisaki yang selalu menjadi juara di kelas tersebut. Tetapi teman Hina merasa aneh karena Hina bisa-bisanya mengajak Kisaki berbicara padahal Kisaki termasuk anak yang aneh. Kisaki dinilai sebagai anak yang super pintar tapi terlihat seperti tak punya hati. Bagi Hina, Kisaki adalah anak terpintar di sekolah. Karena rumah mereka dekat, terkadang Hina pulang bersamanya. Takemichi tidak tahu kalau Hina dan Kisaki sudah saling kenal sebelumnya. Sewaktu SMP, Kisaki masuk ke sekolah swasta sehingga Hina tidak pernah bertemu dengannya lagi. Takemichi mengatakan kalau Kisaki saat ini telah menjadi berandalan dan termasuk kapten di Toman. Hina sempat tidak percaya karena hal itu tidak cocok dengan Kisaki. Menurut Hina, Kisaki dan Takemichi seharusnya bisa akur. Kisaki sedikit canggung dan tidak ramah. Tapi Kisaki sebenarnya merupakan orang baik. Bagi Takemichi, Kisaki hanyalah iblis yang membunuh Hina berulang kali. Waktu Hina dan Takemichi pertama kali bertemu, sebenarnya saat itu Hina bersama dengan Kisaki. Saat musim panas di kelas 6, ketika Hina pulang dari sekolah, ada beberapa anak yang menyiksa kucing di taman. Itu adalah hari pertama Hina dan Kisaki bertemu dengan Takemichi. Saat itu Hina mencoba menghentikan anak-anak yang menyakiti kucing di dekat mereka. Karena kucing yang mereka siksa sudah kabur, anak-anak tersebut menjadi kesal dan sebagai gantinya mereka ingin menyiksa Hina. Saat mereka mencoba mendekat, dari kejauhan ada seorang anak lari dengan cepat dan menerjang anak berandalan hingga terjatuh. Ia merupakan Takemichi kecil. Meski mereka anak SMP, kalau mereka mengepung seorang gadis kecil sendirian, mereka tak bisa diampuni. Meski begitu Takemichi kecil berbicara sambil bergetaran. Hingga akhir, Takemichi tetap saja dipukul habis-habisan sama anak SMP. Hina tampak kagum dengan keberanian Takemichi kecil hingga di hari itu Hina jatuh cinta dengan Takemichi pada pandangan pertama. Di saat jalan pulang Hina kembali mengingatkan Takemichi untuk bertemu di taman saat malam Natal. Seketika Takemichi teringat momen ketika bertemu dengan Hina dewasa di masa depan. Hina mengatakan saat malam Natal Takemichi mutusin hubungan mereka di taman tersebut. Takemichi berpikir dalam waktu seminggu ini mendekati malam Natal dia tidak menemukan alasan untuk putus dengan Hina. Tidak lama kemudian ayah Hina muncul. Mereka pun berbicara di kedai kopi. Di sana ayah Hina bercerita kalau ia sudah mendengar dari istrinya kalau Hina berpacaran dengan Takemichi. Meski sudah berusia 26 tahun, Takemichi masih sangat gugup saat bertemu dengan ayah Hina. Karena terlalu sibuk bekerja, ayah Hina yang tidak punya waktu untuk anak-anaknya hanya bisa mendengar cerita dari istrinya.
Terutama Naoto yang sangat membenci pekerjaan ayahnya karena jarang ada di rumah. Tapi belum lama ini berkat Takemichi, Naoto berkata kalau ia ingin menjadi polisi. Meski demikian ayah Hina bertanya ke Takemichi apakah ia mau mendengarkan permintaan darinya. Dengan menundukkan kepala, ayah Hina meminta Takemichi untuk putus hubungan dengan Hina. Ia ingin Hina bahagia. Karena Takemichi anak berandalan, apakah ia bisa berjanji tidak melibatkan putrinya? Shinji pun berpindah di kediaman Hina. Hina tiba-tiba bertanya apakah ibunya masih cinta ayahnya sampai sekarang. Ibunya pun menjawab kalau ia sangat mencintai ayahnya. Hina pun merasa 10 tahun kemudian ia juga ingin bilang ke Takemichi kalau ia sangat mencintainya. Selang beberapa waktu Takemichi dan Hina bertemu. Tiba-tiba Takemichi menyatakan putus hubungan dengan Hina. Takemichi merasa kalau Hina pasti kaget karena ini begitu mendadak, tapi Takemichi sudah memikirkannya sejak lama dengan alasan ada wanita lain yang ia sukai dan tidak menyukai Hina lagi. Seketika Hina memukul Takemichi hingga berkali-kali. Sambil meneriaki, "Bodoh bodoh bodoh, aku benci kamu." Setelah itu Hina pergi begitu saja. Hina, Takemichi berpikir mungkin ada hubungan di antara ia, Kisaki dan Hina. Baginya dengan putus hubungan adalah jalan yang terbaik. Tetapi tetap saja ia sangat mencintainya. Setelah itu Takemichi menghadiri pertemuan dengan Kisaki. Kisaki menjelaskan tempat pertempurannya di gereja Shibuya. Beruntungnya Taiju pergi beribadah di malam hari saat tak ada orang. Jika Hakai berencana menyerang Taiju, Kisaki yakin itulah saatnya. Mereka akan menyergap Taiju di luar aula. Sedangkan Hakai pasti sudah ada di dalam gereja duluan. Orang yang bisa menghentikan Hakai hanyalah teman baiknya yaitu Takemichi. Lalu sebelum Hakai dan Taiju bertemu, Kisaki, Hanma dan Chifuyu akan mengalahkan Taiju. Sekali lagi Takemichi bertekad untuk melindungi masa depan Hina.